sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pada siang hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Segala perkara dulu
adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau katakan lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Haleluya. Saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan kita percaya pada siang hari ini Tuhan melawat setiap kita, Tuhan menjamah setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi beban kita, mari kita semua, kita mau datang dengan kerendahan hati kita, ketulusan hati kita kepada Tuhan. Sebab Allah setia dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu.
siang hari ini Tuhan, Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan akan hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Halo. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya memperkenalkan dua tamu spesial kita pada siang hari ini. Kak Caroline bisa bangkit berdiri dan bisa ke sini. Ya saudara, kita kedatangan tamu yang pertama dari Amerika Serikat, dari Texas, namanya Lance. This is Lance from the United States, and Kak Caroline from Balikpapan. So, beri kemuliaan buat Tuhan dulu saudara. Ya, makasih Kak untuk kesini. Thank you. Ya, so kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. We're gonna learn about the Word of God this afternoon. Pada hari ini kita akan lakukan dua bahasa ya saudara ya. We're gonna use two languages. Jadi Lance akan berbicara dalam bahasa Inggris dan saya akan menerjemahkannya. So Lance is going to be talking in English and I'm gonna be translating that. Okay. Okay. Yeah. Yeah, my name's Lance. I'm from America. Nama saya adalah Lance, saya dari Amerika. This is my third time to Indonesia. Dan ini waktu yang ketiga saya ke Indonesia. I definitely love the Indonesian people. Dan saya sangat mencintai orang-orang Indonesia. Yeah, so I'm grateful to be here. Dan saya merasa bersyukur saya bisa ada di sini. I want to thank you guys for the opportunity to share. Dan terima kasih untuk kesempatannya bisa membagikan firman Tuhan. So like the printout said, I want to talk about heaven. Seperti pengumuman yang saudara lihat, saya akan berbicara mengenai apa itu surga. When you hear the word heaven, there's probably a lot of different things that you might think about. Dan ketika kita mendengar kata surga, mungkin ada beberapa hal yang ada dalam pikiran kita. And I want to share something that may be a little bit of a different way of thinking about it, but I think it will help you. Dan saya akan memberikan keterangan sedikit yang mungkin berbeda dari apa yang pernah saudara dengar, tapi saya rasa ini akan dapat membantu saudara juga. Yeah, so I want to pray real quick before I start. Saya akan berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan ini. Father, I thank you that you are real. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau adalah nyata. I thank you that you are a real God and that you love us. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau Allah yang mengasihi kami. And I thank you that heaven is real. Dan kami bersyukur Tuhan karena surga adalah nyata. And you paid a great price for us to be able to go there. Dan Engkau yang sudah membayar harga bagi kami supaya kami dapat pergi ke situ. And to even experience it now. Dan kami dapat mengalaminya pada saat ini. So Holy Spirit, I pray that you would make heaven real right now. Jadi Roh Kudus, saya berdoa supaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu pada saat ini. That people would begin to feel your peace and your love surging through this room. Dan mereka dapat merasakan damai sejahtera-Mu dan juga kasih-Mu Tuhan di dalam ruangan ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. For the sake of time, I'm not gonna go through this entire portion of scripture. Untuk mempersingkat waktu, saya nggak akan membacakan seluruh ayat yang sudah saya persiapkan. But I do want to reference it. Is that better? Ya, Okay. thank you. Dan saya akan membagikan beberapa ayat yang sudah saya persiapkan. This is in Luke chapter 15. Dan kita akan membuka di dalam Lukas yang ke-15. When we talk about heaven, I want to suggest that if we think about heaven without the concept of family, we're actually missing it. Dan kalau kita berbicara mengenai surga, kalau kita ini nggak membayangkan surga ini sebagai sebuah keluarga, maka kita akan tidak dapat mengerti hal tersebut. God is actually a father. Tuhan itu adalah Bapa. And he's a good father. Dan dia adalah Bapa yang baik. And he loves us. Dan dia itu mengasihi kita. More than we have any idea. Lebih daripada segala sesuatu yang kita bayangkan. So much so that his son, the Word of God,
Karena saking sayangnya dia kepada kita, maka dia itu mengutus anaknya yang disebut dari firman Allah. He chose to come to planet Earth as a human being just like us. Dan firman Allah itu menyatakan dirinya sebagai manusia dengan hidup sama seperti kita. He chose to die on a cross for sins that he did not commit. Dan dia itu memilih atau mengambil keputusan untuk mati bagi dosa-dosa kita yang dia sendiri nggak melakukannya. To be buried in a grave and resurrected 3 days later. Untuk mati selama 3 hari dan setelah itu untuk dibangkitkan. He did all of that to restore a planet of lost people back to the Father. Dan dia melakukan itu semua untuk mengembalikan orang-orang yang terhilang itu bisa kembali datang kepada Bapa. So when we talk about going to heaven, we talk about being lost sons and daughters going home to the house of our Father. Dan ketika kita berbicara mengenai pergi kepada surga, ini mengartikan bahwa kita kembali kepada hubungan kepada Bapa kita seperti anak yang terhilang. Through Jesus, God the Father has done everything necessary for us to go home. Melalui Yesus, jadi Bapa itu sudah melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya kita ini dapat kembali ke rumah kita, yaitu surga tersebut. Johannes, will you read the story of the prodigal son? It's Luke 15, 11 through 32. Oke, And if you could kind of go through it. got it. Okay. Jadi saya akan membahas atau membacakan lebih tepatnya Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, Saudara. Ini merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada suatu majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari-lari untuk merangkul, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Until the end of it, right? Yeah. Until 30. 32. Oke. Yeah. Dan di sini di ayat 27, saudara. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah itu, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukaria dan gembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Yeah, so we've all read the story. I'm sure most of us in here have read this story. Dan kita pasti pernah membaca firman Tuhan tersebut atau cerita tersebut, dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah mengerti firman Tuhan tersebut. And it can just be like another story. Dan ini merupakan sebuah cerita, But I actually believe this is the heart of God. tapi yang saya percaya bahwa ini merupakan hati dari Tuhan. That Jesus is saying, do you want to know what God's really like? Jesus is saying, do you really want to know what God's like? Oke, kalau Tuhan Yesus ini berkata, kalau engkau ingin mengerti apa sih Tuhan atau hati Tuhan yang sebenarnya. And he's saying he's a father. Dan Tuhan berkata bahwa dia adalah Bapa. And he's a loving father. Dan dia Bapa yang mengasihi. Where even if you've done the worst thing, Dan meskipun saudara telah melakukan hal yang terburuk sekalipun, even if you run away from God, meskipun saudara pernah pergi jauh daripada and Tuhan, you've done things you never said you would do, dan engkau telah melakukan apa yang saudara katakan, aku nggak akan melakukannya, that he's just waiting for you to turn your heart back to God. dan dia ini sedang menunggu Anda untuk Anda itu datang kembali kepada Tuhan. And what's amazing Dan apa yang menjadi paling indah, is that even before the son could get to the father, meskipun anak itu belum sampai kepada bapaknya, the father came running to him. bapaknya itu pergi lari mendapatkan anak tersebut. When we turn our hearts to God, Ketika kita ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan, we find that it's not just about us pursuing God, kita mendapatkan bukan hanya kita yang mendekati Tuhan, but it's that the Father is actually pursuing us. tetapi Tuhan juga itu mendekat kepada kita. Jesus has done everything necessary for us to come home to the heart of the Father. Tuhan Yesus itu sudah melakukan segala sesuatu untuk kita bisa layak datang kepada Bapa. And with the last few minutes, I want to share one last concept. Dan untuk waktu terakhir ini saya akan membagikan konsep yang terakhir. We talk about heaven and think it's very far away. Dan ketika kita berbicara soal surga, terkadang kita berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat jauh. But Jesus actually said the kingdom of heaven is inside of you. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu ada di dalam kamu. In Romans chapter 14 verse 17, Di dalam Roma 14:17. yeah. Roma 14 ayat yang ke-17. Paul said 14:7. Ya, Paul 14:17. said that the kingdom of heaven is in the Holy Spirit. Dan di sini Paulus itu berkata bahwa kerajaan surga itu ada di dalam Roh Kudus. In righteousness, joy, and peace. Di dalam kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Jesus said in John 7, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 7, he said, out of your belly will flow rivers of living water, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. which is about the Holy Spirit. Dan itu berkata soal Roh Kudus. So if you're a believer in Jesus Christ, Jadi jika saudara ini percaya kepada Tuhan the Yesus, Holy Spirit lives inside of you. Roh Kudus itu tinggal di dalam Anda. And Paul says that the kingdom of heaven is in the Holy Spirit. Dan Paulus berkata bahwa kerajaan surga itu ada di dalam Roh Kudus. And when we experience the joy of the Lord, Dan ketika kita memiliki apa yang namanya sukacita daripada Tuhan, or the peace of God, atau yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan, or the love of God, atau yang namanya kasih yang daripada Tuhan, that is the Holy Spirit. itu adalah Roh Kudus. And the kingdom of heaven is in the Holy Spirit. Dan kerajaan surga itu ada di dalam Roh Kudus. So when we experience the Holy Spirit inside of us, Jadi ketika kita ini mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, we are actually experiencing the kingdom of heaven. kita sebenarnya telah mengalami atau merasakan yang namanya kerajaan surga dalam kehidupan We are kita. experiencing heaven on earth.
Dan kita merasakan yang namanya surga itu ada di dalam dunia ini. I want you to read Romans chapter 6, verses 3 through 4. Roma 6 ayat 3 sampai dengan keempat. Romans 6, 3, 4. 3 through 4. Oke, 6, 3, and 4. 3 and 4, yeah. Oke, got it. Roma 6 ayat 3 sampai dengan keempat, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. So this literally says that when we believe in Jesus and are baptized, Dan ini berkata kalau kita ini percaya sama Tuhan Yesus dan setelah itu kita dibaptis, that we were literally co-crucified with Jesus. dan kita itu namanya itu telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. And then it says not only were we co-crucified with him into the grave, but we were co-resurrected with Jesus. Dan di sini dikatakan bukan hanya kita mati bersama-sama dengan Dia dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia, tapi kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. I'm just going to reference this for sake of time, but I would encourage you to go read it on your own. This is Ephesians 2, 5 through 6. Saya memberikan referensi ayat yang lain, tapi karena waktunya saya menyarankan saudara membacanya, yaitu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. But the Apostle Paul actually said that we have been seated with Christ in heavenly places. Di mana Paulus di sini berkata bahwa kita ini telah didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. So here's the whole point of what I'm trying to say. Jadi ini merupakan hal yang saya ingin katakan secara keseluruhan. God is a father. Tuhan itu adalah ayah atau bapa, Jesus came to make a way back to the Father. dan Tuhan Yesus melakukan segala cara supaya kita ini bisa kembali kepada Bapa. When we believe in Jesus, Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, we were crucified, buried, and our spirits have been resurrected with Jesus. kita ini telah disalibkan bersama-sama dengan Dia, dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan roh kita ini telah ditempatkan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Our spirits, according to the Word of God, are already with Jesus in heaven at the right hand of God. Menurut firman Tuhan, roh kita ini telah ditempatkan atau memiliki tempat dan posisi yang sama di mana Tuhan Yesus itu berada di dalam kerajaan sorga. When we experience the Holy Spirit, Ketika kita ini mengalami yang namanya Roh Kudus, we are actually experiencing heaven. kita ini juga mengalami sorga. As we experience Holy Spirit, Ketika kita ini mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, through prayer, worship, reading the Bible, ketika kita ini mengalaminya melalui membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga menyembah Tuhan, we are experiencing the kingdom of heaven. kita juga mengalami apa yang namanya kerajaan surga dalam And we are kehidupan being kita. transformed to look and walk and talk more like Jesus every day. Dan kita ini ditransformasikan atau dirubah supaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan itu makin lama makin sesuai dengan Tuhan. Heaven is accessible. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kerajaan surga ini bisa diakses, saudara. Turn your heart to the Father. Ketika kita mau untuk membalikan atau kita mau kembali hati kita kepada Tuhan And believe in Jesus. dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, And you will experience the Holy Spirit. dan saudara akan mengalami apa yang namanya Roh Kudus, And you will experience heaven. dan juga saudara akan mengalami surga, And through you, heaven will come to earth. dan melalui saudara surga itu akan datang kepada dunia. I'm just going to pray for you guys again. So Jesus, thank you. Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you that you paid the price for us to go to heaven. Terima kasih karena Engkau telah membayar harga supaya kami ini bisa mengalami surga-Mu, Tuhan. And thank you that through the Holy Spirit, heaven lives in us. Dan kami berterima kasih karena melalui Roh Kudus-Mu, surga itu ada di dalam kami. Jesus, I pray that you would make heaven more and more and more real to us. Dan aku berdoa Tuhan supaya Engkau membuat Tuhan surga itu makin lama menjadi makin nyata dan makin nyata dalam kehidupan kami. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Thank you, Amin. guys. Terima kasih saudara. Thank you.